Hi everyone and welcome back. I'm very pleased today. Halo semuanya, selamat datang kembali. Saya sangat senang hari ini bisa kembali bersama Michael Hudson, Profesor Ekonomi Politik, untuk membahas pemaksaan ekonomi AS terhadap sekutunya. Jadi, selamat datang kembali di program ini. Senang bisa kembali, Glenn. Ada perkembangan menarik di sini. Tesis saya adalah bahwa pada era unipolar, negara-negara yang mengikuti AS akan mendapatkan imbalan, dan mereka yang tidak akan dihukum karena tidak ada alternatif lain. Dalam tatanan multipolar, permainannya tampak berubah, setidaknya aturan mainnya. Para penentang Amerika Serikat dan juga negara-negara netral yang tidak ingin terlalu dekat bersekutu, kini memiliki opsi untuk mendiversifikasi kemitraan ekonomi mereka. Dengan demikian, setiap upaya untuk menekan mereka justru menghasilkan insentif untuk semakin menjauh dari Amerika Serikat. Dengan kata lain, AS sebenarnya tidak lagi memiliki banyak keunggulan. Sesmatri hat terhadap China atau Rusia. Vis-a-vis China or Russia. In contrast, I think we see allies who Sebaliknya, saya pikir kita melihat sekutu-sekutu AS yang khawatir dengan kebangkitan kekuatan besar lain dan sepenuhnya menggantungkan diri pada AS. Mereka tampak lebih siap mengorbankan bahkan kepentingan ekonomi mereka sendiri demi mempertahankan posisi kepemimpinan AS, sekaligus menjaga hubungan dan koneksi mereka dengan AS. Ini menempatkan AS dalam posisi yang sangat menguntungkan. AS bisa memanfaatkan ketundukan para sekutunya ini. AS juga bisa memutus hubungan mereka dari pusat-pusat kekuatan lain untuk mendapatkan konsesi, baik itu politik, keamanan, maupun ekonomi. Maksud saya, tampaknya AS justru lebih mudah melancarkan perang ekonomi terhadap sekutunya sendiri. Dan melalui sudut pandang inilah, saya menemukan artikel Anda yang baru-baru ini saya baca sangat menarik. Karena memvesting forward pemeninggal entering and henjapun ether dengan kebijakan Inggris dan Prancis pada abad ke-19. I'm menghadapi menulis penyusun interrogamenti. So wondering if you could flesh out your arguments. Well, I want to take issue from the start with your. Saya ingin membantah sejak awal penggunaan kata lawan Amerika Serikat oleh Anda. Saya kira Anda merujuk pada BRICS, Tiongkok, Rusia, Iran, dan negara-negara lain yang sedang bertemu. Dalam semua pernyataan yang disampaikan oleh para presiden dan perwakilan mereka di pertemuan itu, tidak ada satu kata pun tentang Amerika Serikat sebagai lawan. Bahkan sebenarnya Amerika Serikat sama sekali tidak disebutkan. Mereka memandang diri mereka sebagai pihak yang sedang diserang oleh Amerika Serikat, sama seperti Amerika Serikat memperlakukan Eropa. Mereka tidak berusaha membalas Amerika Serikat. Mereka berusaha membela diri dari tuntutan yang diajukan Trump kepada negara-negara tersebut. Dan tuntutan yang dia ajukan sama untuk BRICS, seperti halnya untuk Inggris, negara-negara Eropa, dan Jepang. Faktanya, saat ini di Korea, ada diskusi, bahkan Korea salah satu sekutu AS yang ingin dikuras oleh Amerika Serikat, sedang berani melawan. Dan Amerika Serikat mengancam Korea, seperti Jepang, dengan mengatakan, jika kalian tidak meminjamkan 390 miliar kepada saya, Amerika Serikat, yang akan saya kelola sendiri, Presiden Trump, untuk memutuskan bagaimana menggunakannya, dan kalian akan mendapat 10% dari untungnya, jika ada. It's accurate, dan gapurang 90%. Jika kami naik tarif terhadap kalian dan menciptakan krisis, dan kalian akan mengalami pengangguran, dan itu akan membuat memilih melawan kalian, dan kami menciptakan krisis. The math. That'll lead voters to vote against you, and we'll create a crisis. And just the other day, the U.S. Commerce Secretary. Baru-baru ini, Menteri Perdagangan S. Howard Lipnick secara belak-belakan mengatakan kepada pihak Korea, seperti dikutip di Financial Times kemarin, Jepang sudah menandatangani kontrak 350 miliar. Korea harus menerima kesepakatan itu atau membayar tarif, hitam putih. Bayar tarif atau terima kesepakatan. Nah, itulah yang dia katakan juga kepada Eropa. Pertanyaannya, apa yang membedakan Eropa dari negara-negara BRICS yang sedang berusaha membuat alternatif dengan mengatakan, baiklah, Trump mengancam akan mencabut akses industri ekspor kami ke pasar Amerika Serikat. Jika kami setuju dengan tuntutannya, itu akan membuat kami harus membayar lebih mahal hanya untuk memberikan upeti kepada Amerika Serikat dalam apa yang sebenarnya adalah praktik perlindungan.
to the United States in what's really a protection racket. Either pay us money and accept our... Bayar kami uang dan terima bea impor, serta tuntutan kami agar kalian membongkar industri kalian dan berinvestasi di sini, atau kami akan menaikkan tarif dan menciptakan krisis bagi kalian. Tuntutan yang sama diajukan di mana-mana. Anda bertanya, mengapa Amerika Serikat membuat tuntutan ini khususnya kepada Eropa? Tuntutannya persis sama. Eropa menyerah karena para pemimpinnya. Ya, saya tidak akan mengatakan Eropa, tentu bukan para pemilihnya, tetapi para pemimpin Eropa. Pada dasarnya, para pemimpin NATO dan Menteri Luar Negeri Uni Eropa telah membuat keputusan bahwa mereka lebih memilih bertahan dalam jangka pendek, seperti yang biasa dilakukan politisi, dan tidak mengalami kehancuran industri mereka, daripada bertahan dalam jangka panjang. Mereka punya pilihan. Then live in the long run. They have a choice. Either the choice was made. Pilihan itu sudah dibuat sebelum tahun 2022, ketika mereka pada dasarnya setuju untuk meledakkan pipa gas Laut Utara, atau membiarkan Amerika Serikat yang meledakkannya, dan sepenuhnya bergantung pada AS untuk minyak. Mereka berkata, ya, setidaknya kita bisa bergantung pada Amerika Serikat. Itulah yang dikatakan Ursula von der Leyen. Kita bisa bergantung pada Amerika Serikat. Namun Trump telah memperjelas, terakhir kemarin di Inggris, ketika dia berkata, ya, jika kalian melakukan langkah apapun yang merugikan industri Amerika, misalnya di bidang teknologi informasi, memberlakukan pajak minimum terhadap perusahaan teknologi informasi AS seperti yang dilakukan Eropa, kami akan langsung menaikkan tarif terhadap kalian. Trump, dan tentu saja Eropa, sudah mencoba untuk melawan hal ini. Tetapi von der Leyen yang melakukan negosiasi bahkan tidak pernah mencoba untuk melawan. Never even tried to fight back. She said, well, at least we can depend on Trump. Dia berkata, ya, setidaknya kita bisa mengandalkan Trump untuk tidak pernah mengubah pikirannya atau mengubah kesepakatan. Setidaknya kita punya kepastian. Ya, itu gila. Tidak ada kepastian sama sekali. Dan Eropa juga tidak memilikinya. Pertanyaannya adalah, Eropa punya pilihan. Pilihan sebelum 2022 adalah memiliki ekonomi yang seimbang dan pada dasarnya independen, selama ekonomi industrinya bersimbiosis dengan Rusia sebagai pemasok bahan mentah seperti minyak, gas, pupuk, dan bahan dasar lainnya. Keuntungan bagi Eropa, Rusia, Hongkong, dan BRICS merupakan bagian ekonomi dunia yang sedang tumbuh. Amerika Serikat adalah bagian ekonomi Uni Eropa yang menyusut, dan kebijakan Trump justru menghancurkan pertanian dan industri Amerika Serikat. Hal ini membuat Amerika Serikat tidak layak untuk dijadikan tempat investasi. It's making the United States uninvestable. Companies are closing down now, and it's... Perusahaan-perusahaan sekarang tutup, dan keuntungan menurun karena impor, terutama pada baja dan aluminium. Jadi Anda berpikir, mengapa Eropa mau mengikat nasib jangka panjangnya pada Amerika Serikat dan kehilangan swasembada serta kemandirian domestik yang mereka miliki, selama mereka memiliki akses bebas dan terbuka ke bahan baku dan energi Rusia. Sekarang, biaya energi 5 atau 6 kali lebih tinggi. Dan begitu kemandirian ini hilang, Eropa kehilangan opsi yang diambil negara-negara BRICS dengan mengatakan, kami rela kehilangan pasar AS, karena itu adalah pasar yang menyusut seiring waktu. Akan ada biaya dalam jangka pendek, tetapi biaya itu lebih kecil daripada harus membayar 350 miliar sebagai biaya pemerasan kepada Amerika Serikat. Hanya untuk menjaga pasar jangka pendek, kami tetap terbuka. The United States just to keep our short-term market open. The US market is not worth 300. Pasar AS tidak bernilai 350 miliar, baik bagi Jepang maupun Korea. Masing-masing negara ini sebenarnya bisa saja membayar 350 miliar untuk mensubsidi para eksportir mereka sendiri agar mampu menghadapi tarif tersebut. Namun mereka tidak melakukannya. Jepang langsung menyerah. Korea saat ini menolak untuk menyerah. Dan kemarin, tim Menteri Luar Negerinya berada di Tiongkok mencoba mengatakan, apakah ada cara agar, misalkan kami kehilangan pasar Amerika, kami dihadapkan pada permintaan yang tidak mungkin kami penuhi. Kami mungkin akan meninggalkannya. Kesepakatan apa yang bisa kami buat dengan Anda dan negara-negara tetangga Asia Anda, agar kami bisa memiliki sistem geografis mandiri dan swasembada sendiri, sehingga kami kebal terhadap ancaman seperti yang dilakukan Amerika Serikat. From the kind of threats that the United States is making.
Well, Europe has not made itself immune from these threats. Ya, Eropa belum membuat dirinya kebal dari ancaman-ancaman ini. Dan banyak dari ini bersifat militer. Berkali-kali, para pemimpin Jerman dan Prancis serta Inggris telah mengatakan, ya, kita butuh dukungan Amerika jika Rusia melakukan invasi darat dan bersedia mengorbankan 20 juta tentaranya untuk mencoba berjalan melintasi Eropa menuju Kepulauan Inggris. Ini gila. Ini ancaman dari alam semesta paralel. Tidak ada dasarnya dalam kenyataan karena tidak ada negara industri di dunia saat ini yang mampu melakukan invasi militer infanteri ke negara lain. Karena bukan hanya banyak tentara yang akan mati, tetapi negara manapun yang mencoba memberlakukan wajib militer akan langsung disingkirkan dari kekuasaan. Jadi para pembuat kebijakan Eropa pada dasarnya bertindak atas nama NATO yang dikendalikan oleh Amerika Serikat, alih-alih mewakili pemilih mereka sendiri. Dan ada jajak pendapat yang menunjukkan bahwa para pemilih tidak menginginkan perang di Ukraina. Para pemilih tidak ingin pengeluaran sosial mereka di Eropa dipotong demi mengalihkan anggaran terbatas ke militer daripada untuk kebutuhan domestik. Jadi, ini bukan soal Amerika Serikat memfokuskan tuntutannya pada sekutu-sekutunya. Tuntutannya berlaku untuk semua pihak. Tuntutannya sama untuk setiap negara. Jika tidak, kami akan menutup pasar kami, atau kalian harus membayar kami agar tidak mengacaukan ekonomi kalian dan menyebabkan setidaknya kekacauan jangka pendek sementara. Negara-negara lain melindungi diri mereka dari kekacauan. Inggris tidak melindungi dirinya dari kekacauan. Itulah masalah mendasar yang saya lihat. That's the basic problem that I see. Well, I think a lot of it is tied. Saya rasa banyak hal memang terkait seperti yang Anda sebutkan dengan perang di Ukraina. Karena ketika perang dingin berakhir, dengan kata lain, ketika negara-negara Eropa menjadi kurang bergantung pada AS sebagai penyedia keamanan, mengingat perang dingin telah usai, kita melihat bahwa tujuan utama di Eropa adalah otonomi. Mereka berbicara tentang menggunakan kekuatan tawar-menawar kolektif untuk memiliki posisi ekonomi yang setara dengan Amerika Serikat. Orang-orang Eropa, bahkan segera pada tahun 1992, ketika Uni Soviet baru saja runtuh 1 atau 2 bulan sebelumnya, mulai mendiskusikan bagaimana kalau kita mengembangkan militer kita sendiri. Jelas, saat itu tidak ada ancaman, tetapi ini juga merupakan upaya untuk memiliki lebih banyak otonomi. Mereka menginginkan kebijakan luar negeri sendiri dan ingin mengejar hal ini juga, yaitu kebijakan luar negeri Uni Eropa secara kolektif. Jadi Sudan semua itu gross net bersama tergantung gasnya menjadi loyalis ekonomi. Into economic loyalty. But what you've seen since the Ukraine war, though, when Namun, yang telah Anda lihat sejak perang Ukraina adalah ketika ancaman eksternal muncul dan ketergantungan keamanan menjadi jelas, cukup dapat diprediksi bahwa kekuatan dominan, penyedia keamanan, kemudian akan berupaya untuk mendapatkan konsesi ekonomi dan politik dari para vasal atau protektoratnya. Jadi, saya tidak tahu, dari sudut pandang saya, ini telah menjadi argumen utama saya sejak NATO memulai konflik di Ukraina dengan kudeta pada tahun 2014. Eropa menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat rentan karena kita terus mengatakan teman dan sekutu, yang terdengar baik dan bagus. Maksud saya, kita memang dekat dan seharusnya dekat, tetapi negara akan bertindak seperti negara. Dan ketika Anda membuat diri Anda terlalu bergantung pada negara lain, negara itu akan berusaha memperoleh keuntungan material dari situasi tersebut. Namun Anda tadi menyebutkan soal penaklukan Eropa seperti adanya. Sebelum Anda melanjutkan, Anda menggunakan kata penyedia keamanan. Itu cukup merupakan eufemisme, dan saya ingin menganalisisnya. Amerika Serikat sedang memberlakukan ketidakamanan yang tak tertandingi di Eropa karena Jerman, Prancis, dan Inggris semuanya menawarkan untuk menyediakan rudal jarak jauh kepada Ukraina untuk digunakan melawan Rusia, terutama Moskow dan Saint Petersburg, yang berada dalam jangkauan rudal-rudal ini. Para pemimpin AS dan Eropa mengatakan, seperti yang dilakukan Starmer kemarin, bahwa mereka ingin mengebom Rusia. Nah, baik Presiden Putin maupun Menteri Luar Negeri Lavrov telah mengatakan bahwa jika rudal asing diluncurkan oleh Ukraina ke Rusia,
Mereka menyadari bahwa pertempuran mereka bukan lagi melawan Ukraina. We realize that our fight is not against Ukraine. Our fight is against NATO. This is a war between NATO. Pertarungan kita adalah melawan NATO. Ini adalah perang antara NATO dan Rusia. Dan jika ada bom yang berasal dari pabrikan Jerman, maka kami akan mengebom sumbernya. Kami akan mengebom Jerman. Setidaknya pabrik di Jerman, mungkin juga pembangkit listrik yang memasok energi ke pabrik itu. Hal yang sama berlaku di Prancis, hal yang sama di Inggris. Sekarang, pertanyaannya adalah, begitu ada rudal antar benua yang diluncurkan dari Rusia, Rusia tidak membutuhkan senjata atom. Rusia memiliki jangkauan senjata yang jauh lebih luas daripada negara-negara NATO. Dan senjata-senjata ini bukan senjata atom. Dan negara-negara NATO sendiri pada dasarnya sudah kehabisan persenjataan. Mereka telah memberikannya semua ke Ukraina dan Israel. Dan setiap pemikiran untuk benar-benar terlibat dalam perang adalah fantasi belaka, seperti Bambi bertemu Goliath. Such a fantasy that it would be like Bambi meets Goliath. Russia would respond very quickly, and the result is Rusia akan merespons dengan sangat cepat. Dan akibatnya, karena sikap agresif von der Leyen dan asisten Estonia, Kallas, hal ini membuat Eropa berada dalam ketidakamanan dan bahaya militer yang besar. Tidak ada bahaya sama sekali dari invasi infanteri militer bersenjata. Dan tanpa invasi militer, Anda tidak bisa menguasai dan mengambil alih kendali atas negara lain. Itulah yang sedang dilakukan Rusia sekarang di Ukraina. Dan Anda bisa melihat masalah besar yang mereka hadapi, bahkan di Ukraina. Yang bisa dilakukan negara-negara dalam bentuk perang modern adalah dengan rudal cukup menghancurkan negara lain. Bentuk perang modern pasca Perang Dunia II adalah saling menghancurkan dengan rudal melalui udara, baik dari kapal selam maupun rudal berbasis darat. Missiles, that's the kind of war and hence insecurity. Itulah jenis perang dan akibatnya ketidakamanan yang akan dihadapi Eropa. Jadi bukan hanya rencana Eropa untuk menerapkan semacam Keynesianisme yang dipelintir, Keynesianisme militer dengan gagasan, ya mari kita belanjakan uang kita untuk industri militer, dan mungkin itu akan menciptakan lapangan kerja yang hilang di industri sipil kita, akibat harus bergantung pada gas dan minyak Amerika, bukan gas dan minyak Rusia. And the itu juga towards eksistensi negara Eropa sendiri. Rusia itu ingin jelas mengatakan bahwa mengikut pemarik air treasurer, ingin emak Ruswi. Taking over Europe, it wants to be simply left alone, and Europe is Dan Eropa mematuhi Amerika Serikat bukan hanya dalam tuntutan tarif ini dan konsesi yang diberikan Trump, tetapi dalam hubungan yang jauh lebih dalam dengan mengikuti kepemimpinan Perang Dingin AS, yang kini semakin menjadi perang panas. Inilah yang pada dasarnya membuat Eropa bangkrut. Eropa telah bergabung dalam poros militer baru yang sama sekali tidak mampu secara militer untuk menghadapi Rusia. Dan saya rasa para tamu militer Anda di acara Anda telah menjelaskan hal ini dengan sangat jelas selama beberapa bulan terakhir. Dan pertanyaannya adalah, mengapa para pemimpin Eropa, para pemimpin politik yang bertanggung jawab untuk menentukan arah Eropa, bisa membuat pilihan ini atas nama seluruh bangsa mereka? Padahal publik, para pemilih mengatakan, kami ingin Eropa membela dirinya sendiri, menjadi lebih nasionalis. Stand up for itself, to be more nationalistic. We want, and if the social democratic and Christian. Dan jika Partai Sosial Demokrat dan Kristen adalah partai militer pro-perang yang pada dasarnya menerima ketergantungan kita pada Amerika Serikat dan menyerahkan harapan kita untuk tumbuh melalui perdagangan dengan Asia, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Utara, Asia Timur, maka kita akan mendukung oposisi nasionalis ketika ada pemilu. Sayangnya, tidak ada pemilu nasional penuh yang akan segera berlangsung, baik di Jerman, Prancis, maupun Inggris. Jadi, inilah masalahnya. Eropa terjebak dengan pendekatan kepemimpinan yang menjadi klien AS, bukan kepemimpinan mereka sendiri. Dan kepemimpinan yang berpusat pada AS ini didukung oleh media massa neoliberal yang juga berpusat pers, televisi. Seluruh narasi pembangunan ekonomi di Eropa telah dipelintir. Economic development is twisted in Europe. They actually think that Ukraine has a chance to. Mereka sebenarnya berpikir bahwa Ukraina punya peluang untuk menang, menurut Starmer, Merz, dan Macron, tetapi tidak ada peluang untuk menang.
Mereka berpikir bahwa perang ini entah bagaimana akan menyebabkan keruntuhan Rusia, padahal Rusia itu mandiri. Tidak mungkin Rusia bisa runtuh karena sanksi asing, sama halnya seperti Tiongkok atau sekutunya tidak bisa runtuh karena sanksi Amerika, karena mereka mandiri. Dulu Eropa juga mandiri. Namun, Eropa telah melepaskan semuanya demi ketergantungan, tanpa menyadari bahwa biaya dari ketergantungan. Ketika Anda memiliki pemimpin Amerika seperti Donald Trump, yang bertindak atas nama bisnis besar Amerika, dan monopoli, dan terutama kompleks industri militer, akan membuat tuntutan yang pada dasarnya membuat Eropa bangkrut, membalikan pertumbuhan PDB-nya, menurunkan standar hidupnya, dan memaksakan penghematan. Masalahnya adalah ketika kepemimpinan politik tidak mengejar kepentingan ekonomi nasional dasarnya, dan justru menundukkan diri seperti yang dilakukan oleh negara-negara Eropa, Anda akan menduga akan muncul kekosongan yang kemudian diisi oleh aktor-aktor yang benar-benar mengejar kepentingan nasional. Dan inilah masalahnya. Karena jika para pemimpin menundukkan diri, mereka bisa saja akhirnya membunuh demokrasi juga. Karena mereka ingin mencegah kekosongan itu diisi oleh orang-orang yang benar-benar merespons kepentingan publik. Jadi di Jerman, ada AfD yang sekarang menjadi partai politik paling populer. Mereka ingin memulihkan perdamaian dengan Rusia, tetapi mereka justru diberi label sebagai organisasi ekstremis. Mereka sedang membahas pelarangan itu. Di Prancis, mungkin yang paling mendekati adalah Le Pen, tapi dia sudah ditangkap. Seperti yang semua orang tahu, pemilihan presiden di Rumania berjalan tidak sesuai harapan. Jadi mereka membatalkan hasilnya. Saya tadi membaca Politico, dan sekarang mereka sedang mengadakan pemilu di Republik Ceko, dan mereka mungkin akan mendapatkan Perdana Menteri baru. Tapi Andrej Babiš adalah yang memimpin dalam jajak pendapat. Mereka mungkin akan memblokirnya agar tidak diizinkan menjadi Perdana Menteri karena, dan menurut Politico, ini adalah salah satu dari dua alasan utama. Dia memiliki hubungan yang ambigu dengan NATO. Dia tidak secara jelas mendukung. Maksud saya. Tapi lihat juga apa yang kita lakukan terhadap Ukraina. Ketika Zelensky menang dengan platform perdamaian pada tahun 2019, yang didukung oleh 73% rakyat Ukraina, banyak negara NATO yang mendanai LSM yang membuat garis merah, dan pada dasarnya mengancam Zelensky untuk meninggalkan gagasan ini karena dia tidak diizinkan berbicara soal perdamaian dengan Rusia tanpa kehadiran NATO di ruangan itu. Kisah elit politik tidak kepentingan nasional dan mencegah siapapun mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh mungkin bestred. Tidak ada artinya saat mati. Itu yang terjadi tidak hanya terkait Rusia, tetapi juga terkait Israel. Jika Anda mengklaim bahwa Anda menentang Nazisme, jika Anda mengklaim bahwa Anda menentang perlakuan terhadap kelompok nasional atau etnis manapun sebagai makhluk yang secara fisik lebih rendah dan spesies yang berbeda, jika Anda mengatakan bahwa semua orang adalah manusia, kita adalah spesies yang sama, Anda tidak bisa melakukan genosida. Itu adalah kejahatan di Jerman, karena Anda mengatakan bahwa orang Palestina adalah manusia. Itu adalah kejahatan di Jerman, karena orang Palestina. Ya, saya tidak perlu menjelaskan itu. Jika Anda mengatakan di Ukraina bahwa orang Slavia, penutur bahasa Rusia, bukan manusia rendahan, itu adalah kejahatan. That's a crime. You're having a resurgence of Nazism. Saat ini sedang terjadi kebangkitan kembali Nazisme yang menyapu Eropa, berpusat di Jerman seperti sebelumnya. Dan akibatnya, seluruh Eropa bersatu dengan Jerman untuk berkata, mari kita ulangi Perang Dunia II, dengan keyakinan bahwa kali ini mereka bisa menang. Dan menurut saya, sebagian dari ilusi ini adalah karena satu generasi orang Eropa telah tumbuh tidak hanya dengan film-film Amerika, tetapi juga dengan gagasan yang salah tentang siapa yang benar-benar berperang dalam Perang Dunia II. Dua pihak utama yang bertempur dalam Perang Dunia II adalah Rusia, yang kehilangan 22 juta jiwa, dan Tiongkok, yang kehilangan 18 juta jiwa. Jumlah ini jauh lebih banyak daripada yang hilang oleh orang Barat, Eropa, dan Amerika.
Dan sebenarnya Rusia lah yang mematahkan kekuatan Wehrmacht dan Tiongkok yang mematahkan kekuatan Jepang. Siang Numat tahun 1931 dengan pendudukan Jepang as Manchuria. 1931, Japan's takeover of Manchuria. The Europeans imagine that somehow they are really Orang Eropa membayangkan bahwa entah bagaimana mereka atau sebenarnya orang Amerika memenangkan Perang Dunia II. Dan yang dilakukan orang Amerika pada dasarnya hanyalah memberi mereka jatah makanan dan menagih biaya atas upaya tersebut. Mereka datang di akhir perang. Mereka dengan sangat cepat mengakhiri Perang Dunia II di Jepang dengan menggunakan bom atom sebelum Rusia sempat mengusir Jepang, yang bisa saja menyebabkan dominasi komunis di Jepang. Hal itu di Eropa Barat. Orang Amerika namdalik and pita. Legion and Perang terpower zigling sa Islam Momenko, na mamasih himburanang wiyang Chin, ditaps Englishanese. And Japanese. And the Europeans went along with this. This is how the Russian histories see the war. It's how Beginilah cara sejarah Rusia melihat perang. Begitu pula sejarah Tiongkok melihat perang. Namun, bukan begitu cara orang Eropa melihat perang. Mereka berpikir, dulu kami mengalahkan Rusia dengan bantuan Amerika. Kami bisa melakukannya lagi dengan bantuan Amerika. Dengan cara ini, seperti dulu kami membagi-bagi Timur Dekat setelah Perang Dunia II dan Afrika antara Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat, kami bisa melakukannya lagi. Ada mitos yang entah bagaimana menciptakan narasi palsu yang membimbing cara orang Eropa memandang apa yang bisa mereka capai di masa depan. Dan ini adalah narasi palsu yang hampir secara bunuh diri menipu diri sendiri. almost suicidally self-deceptive. Well, on that fact. Nah, mengenai fakta itu, dan ini harus ditekankan sebagai fakta, Rusia dan Tiongkok, atau lebih tepatnya, Soviet dan Tiongkok, adalah pihak yang memikul beban terberat dalam mengalahkan fasisme. Namun belakangan ini, Josep Borrell, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, mengejek hal itu dengan mengatakan, oh, orang Tiongkok dan Rusia ini, mereka mengklaim bahwa merekalah yang mengalahkan fasisme. Oh, mereka tidak membaca buku di sana. Maksud saya, kita tahu. Saya tidak yakin. Mungkin tak Afring nonton film. Remember bahwa Perang Dunia II dikat oleh Tom Hanks. Saya tidak tahu Ana dapatkan informasinya. Tapi, tidak boleh cakasan itu di depan kamera. But she even mocked the idea in front of camera that this was the case. It was It quite implies there's a different... Ini menyiratkan bahwa ada seperangkat buku yang berbeda. Ada satu set buku untuk mayoritas penduduk dunia. Buku-buku se-Jerman, Prancis, dan Inggris, semuanya ditulis ulang dengan distorsi yang semakin ekstrem dari apa yang sebenarnya terjadi. Distortion of what actually happened. But it was there's been polls. Selama beberapa dekade sejak Perang Dunia II, ada berbagai jajak pendapat di Prancis dan negara-negara lain yang menanyakan siapa yang paling berjasa membebaskan Prancis dan menyelamatkan Eropa dari fasisme. Segera setelah Perang Dunia II di Prancis, saya kira sekitar 85–90% orang menjawab, tentu saja, itu adalah Soviet. Namun, seiring berjalannya waktu dan propaganda yang sangat kuat selama puluhan tahun, kini dalam jajak pendapat terbaru, hanya sebagian kecil, sekitar 18 atau 21%, yang percaya bahwa Uni Soviet adalah pihak yang paling berjasa mengalahkan Nazi Jerman. Jadi, propaganda memang berhasil. Anda cukup menceritakan kisah yang sama berulang-ulang, dan setelah beberapa waktu, orang-orang mempercayainya. Sekarang, kita diberitahu bahwa Perang Dunia II sebenarnya disebabkan oleh baik kaum fasis maupun Uni Soviet, dan negara-negara barat yang mencintai kebebasanlah yang mengalahkan fasisme. Maksud skrai, niwakis besa. I mean, it's quite an extraordinary tale. Well, that's a false way of framing it. Was Europe saved? Itu cara yang salah untuk membingkainya. It was not. Apakah Eropa diselamatkan dari fasisme? Jika Anda melihat Eropa saat ini, Eropa tidak diselamatkan dari fasisme. Fasisme justru diselamatkan oleh Amerika Serikat hampir seketika. Amerika Serikat langsung mempekerjakan birokrasi utama Nazi dan menugaskan mereka untuk melawan sayap kiri. Ada operasi Gladio di Italia. Ada terorisme yang diorganisir oleh CIA dan kebijakan luar negeri Amerika. Dan dukungan Amerika Serikat langsung mempekerjakan fasis Ukraina, para Nazi, untuk mengorganisir gerakan nasionalis Ukraina. Amerika Serikat menyelamat fasisme dari kekalahan di Eropa. Dan fasisme adalah respons Amerika terhadap gerakan kelas pekerja.
Aldo Moro dibunuh di Italia. Aldo Moro was killed in Italy. European politicians were killed, just as Lumumba was killed. Politikus Eropa dibunuh, sama seperti Lumumba dibunuh di Afrika, dan Pinochet membunuh Allende di Chili. Ada pembunuhan politik, ada seluruh jaringan melalui National Endowment for Democracy milik Amerika, yang menciptakan organisasi non-pemerintah yang berfungsi sebagai mekanisme pendanaan untuk membawa apa yang hanya bisa disebut sebagai pemimpin fasis ke Eropa. Merz adalah seorang fasis. Tidak ada kata lain untuk itu. Dan Anda bisa mengatakan hal yang sama tentang Kallas. Anda bisa mengatakan hal yang sama tentang von der Leyen, dengan latar belakang keluarganya yang Nazi. Apakah Eropa telah diselamatkan dari fasisme? Dan jika iya, mengapa hari ini ada kebangkitan kembali fasisme, dukungan terhadap genosida etnis di negara-negara yang oleh Amerika Serikat dinyatakan penting untuk pengendaliannya atas berbagai wilayah di dunia? Inilah sebenarnya pertarungannya. Anda benar sekali dalam menyoroti penindasan terhadap hak-hak sipil dan kebebasan berbicara. Fasisme itu, Anda melihat jenis pengambil alihan yang sama di Amerika Serikat dalam 1 minggu terakhir, hanya oleh Donald Trump, atau memberlakukan era baru McCarthyisme, seperti tahun 1950-an, menyerang apa yang ia sebut sebagai kiri, seolah-olah kiri yang bertanggung jawab atas upaya pembunuhan Charlie Kirk. Anda sedang menyaksikan sesuatu yang bersifat politis terjadi dari Eropa hingga Amerika Serikat, yang menurut saya tidak ada seorang pun pada akhir Perang Dunia II, dan dengan segala optimisme, karena percaya bahwa mereka telah mengalahkan Jerman dan Italia, berarti mereka telah mengalahkan fasisme yang bisa memprediksi hal ini. Faktanya, ini telah membangkitkan kembali perang kelas antara dominasi Amerika dan oligarki melawan sosialisme. Juavet me liberal stot. Dan perjuangan itu masih berlanjut. Masih ada perjuangan melawan sosialisme dan melawan demokrasi. Gerakan di Eropa bukan menuju demokrasi, justru menjauhinya. Gerakan itu menuju ketergantungan pada imperialisme yang semakin tidak demokratis dan bahkan kediktatoran oleh neokonservatif dan neoliberalis AS yang berusaha mendorong terulangnya Perang Dunia II, kali ini melawan Rusia dan Tiongkok. Dan seperti mereka berhasil mengalahkan fasisme, baik Jerman maupun Jepang, dalam Perang Dunia II, mereka berkestahanan semakin dan sinits. Namun, pertandingan kali ini akan jauh lebih brutal dan dilakukan dengan rudal, bukan oleh infanteri. Fought by missiles, not by infantries. Yeah, the idea that Ya, gagasan bahwa AS tidak akan bekerja sama atau mendukung fasis, bahwa aliansi ini hanya terdiri dari pihak non-fasis, cukup menarik karena saya kutipan dari Harry Truman sebelum ia menjadi presiden. Ia berkata, jika kita melihat Jerman menang, kita harus membantu Rusia. Dan jika Rusia menang, kita harus membantu Jerman. Dengan cara itu, biarkan mereka saling membunuh sebanyak mungkin. Dan menjelang akhir Perang Dunia Kedua, Inggris juga mengembangkan rencana yang disebut Operasi Unthinkable, yang dirancang pada Mei 1945 ketika perang hampir berakhir, yang tidak hanya melibatkan AS dan Inggris, tetapi juga menggunakan sisa-sisa tentara fasis untuk melancarkan serangan mendadak terhadap Uni Soviet segera setelah kemenangan bersama. on the Soviet Union immediately after the common victory. So this, but you know, give this 80 years of Hollywood. And Tapi Anda tahu, jika melihat 80 tahun Hollywood, kita punya cerita yang sangat berbeda. Saya memang ingin sedikit kembali ke arah penaklukan ekonomi, jika boleh saya katakan, terhadap para sekutu. Karena kita tadi menyebut Eropa, tapi AS juga punya beberapa, saya kira, sekutu setia di Asia Timur. Saya memikirkan Korea, Jepang, dan Taiwan. Masing-masing dari mereka juga memiliki, ya sebut saja, ketergantungan keamanan yang kuat pada Amerika Serikat. Bagaimana AS mencoba Suraya Smile Janst Kawaniko Thagara? well, 2 countries and 1 island, let's say. Well, again, the word. Nah, sekali lagi, meskipun kata ketergantungan keamanan adalah sebuah eufemisme, itu adalah pemikiran ganda ala Orwell. Jepang telah membicarakan soal mempersenjatai diri kembali. Bahkan ada pembicaraan tentang kemungkinan menjadi kekuatan nuklir lagi. Jika Jepang mempersenjatai diri,
hal ini akan langsung mendorong Tiongkok untuk membela diri. Dan Jepang sudah pernah mengalami kekalahan yang menghancurkan dalam Perang Dunia II. Tidak ada cara di mana Jepang bisa menjadi ancaman militer nyata bagi siapapun. Tentu saja, orang Korea Utara, seperti juga Korea Selatan, tidak menyukai Jepang sama sekali karena pendudukan brutal Jepang di Korea selama beberapa generasi. Di sana hampir ada kebencian terhadap Jepang. Jepang dengan Partai Demokrat Liberal yang dipasang oleh Amerika Serikat melalui kesepakatan Amerika dengan Yakuza Jepang, para kriminal. America's compact with the Japanese Yakuzis, the criminals. MacArthur di Jepang dan Departemen Luar Negeri AS membuat kesepakatan dengan para penjahat untuk pergi dan memukuli, menyerang demonstrasi sosialis. Ada peluang sosialisme di Jepang setelah Perang Dunia II, sebagai reaksi dari rakyat Jepang. Dan alternatif yang ditawarkan Amerika adalah menjadikan Jepang pada dasarnya sebagai oligarki yang sebagian besar dikriminalisasi, mirip mafia yang dikendalikan oleh LDP. Nah, pemilu terbaru sekarang, untuk pertama kalinya, mengancam akan menggulingkan Partai Demokrat Liberal yang pro-AS dan menggantinya dengan partai yang lebih nasionalis. Nasionalisme di sini bukan berarti nasionalisme Jepang ala militer tahun 1970-an, tetapi berarti kemerdekaan dari Amerika Serikat. Military style, it means independence from the United States, and the aim is not to put Japan at... Dan tujuannya bukan untuk membuat Jepang berisiko terlibat perang lagi. Nah, sekali lagi, Jepang menjadi tuan rumah bagi pangkalan militer AS. Beberapa minggu yang lalu, Tiongkok melakukan demonstrasi militer besar-besaran, secara eksplisit menunjukkan rudal dan menegaskan, rudal ini bisa mencapai Guam, pos militer Amerika di Pasifik, dan bisa juga mencapai pos-pos militer Jepang lainnya. Jadi Jepang mempertaruhkan keamanannya. Hal yang sama juga terjadi dengan Taiwan. Ada investasi Taiwan yang sangat besar di Tiongkok daratan. Sudah ada semacam simbiosis ekonomi antara negara terper. Tamsicirkum thisaget bertai macam ini. But the United States is trying to drive a wedge in that, and the Chinese have said, if for any reason... Dan pihak Tiongkok telah mengatakan, Anda tahu, jika karena alasan apapun, Anda berhasil mengkooptasi para pemimpin Taiwan, seperti Anda telah mengkooptasi para pemimpin Eropa, kami akan membalas dengan sangat keras dan tidak akan ada tandingannya. Armada laut Anda hanyalah sasaran empuk. Kekuatan laut Anda yang dulu membantu memenangkan Perang Dunia II, kini tidak lagi menjadi alat militer yang efektif, karena kami bisa melenyapkan semuanya dalam satu hari, seluruh angkatan laut. Angkatan laut sudah usang sebagai alat pengendalian, meskipun selama berabad-abad dulu menjadi andalan ketika Inggris memiliki angkatan laut terkuat di dunia. Dan seluruh gagasan tentang angkatan laut bagi Inggris adalah untuk mengelola wilayah pesisir, dengan pengembangan ekonomi di sekitar pesisir. Harmonis krisis mendorong perdagangan luar negeri dan lain kekementerian komersial ASPI. Commercial interdependence among countries. Well, you have China has Nah, Tiongkok berusaha melawan strategi ala Mackinder yang berfokus pada pengendalian wilayah pinggiran benua melalui perdagangan. Tiongkok mengembangkan koneksi internal lewat inisiatif sabuk dan jalan dengan membangun rel kereta, pipa, jalan raya, dan berbagai bentuk interkoneksi lainnya. Jadi, seluruh sarana perdagangan luar negeri kini semakin mengarah ke wilayah pedalaman dan domestik. Dampaknya adalah terciptanya lingkup pengaruh regional domestik dan kemandirian untuk menjadi lebih independen. Tuntutan Amerika Serikat yang diberlakukan kepada semua pihak, mulai dari Eropa, Asia, hingga Amerika Latin, begitu berlebihan sehingga memicu reaksi terhadap 2 abad terakhir liberalisme yang memandang perdagangan luar negeri dan interkoneksi. Bukan, saya tidak akan menyebutnya tatanan berbasis aturan, melainkan tatanan ekonomi yang stabil. But an economic order of stability. You have these interconnections now being... Sekarang, hubungan-hubungan ini telah dipersenjatai. Trump telah memanfaatkan perdagangan luar negeri sebagai senjata, baik akses luar negeri ke pasar AS bagi eksportir Eropa dan negara lain, maupun kemampuan untuk mengimpor kebutuhan dasar yang dikendalikan Amerika Serikat, seperti minyak, pertanian, dan kini juga elektronik berteknologi tinggi, dengan mencoba memanfaatkan semua perdagangan ini untuk menciptakan bentuk ketergantungan yang bisa digunakan Amerika Serikat sebagai alat tekanan.
Kami akan mengguncang ekonomi Anda jika Anda tidak memenuhi tuntutan kami. Dan alasan sebenarnya, kembali ke pertanyaan pertama Anda, mengapa Amerika Serikat memperlakukan Eropa seperti itu dan mencoba memperlakukan negara-negara BRICS dengan cara yang sama? Iwannya, Amerika Serikat telah maju dosti. No longer industrialized. It's deindustrialized. It's made. Negara ini telah mengalami deindustrialisasi. Seluruh pertumbuhan kekayaan sejak 2008, sejak krisis hipotek subprime, terjadi di pasar saham, obligasi, dan properti. Itu adalah kekayaan finansial, bukan kekayaan dari produksi real, bukan kekayaan dari standar hidup. Standar hidup tidak meningkat bagi lebih dari setengah warga Amerika sejak 2008. Semua pertumbuhan itu sangat terkonsentrasi pada 10% orang terkaya, sehingga 10% orang terkaya di Amerika bertanggung jawab atas 50% dari seluruh pertumbuhan barang konsumsi. Namun tentu saja, barang konsumsi yang dibeli 10% orang terkaya tidak sama dengan barang konsumsi yang dibeli 90% sisanya, seperti makanan dan kebutuhan pokok. Mereka membeli barang-barang mewah, mereka membeli lukisan Andy Warhol, mereka membeli trofi dan mode Italia. The trophies and Italian fashions. All of this was way back in the 17th century. Semua ini terjadi jauh di abad ke-17, abad ke-18. Semua ini diperdebatkan, dan orang-orang mulai menyadari bahwa sektor keuangan sebenarnya tidak berperilaku seperti sektor industri. Kita sedang menyaksikan transformasi besar dalam dinamika apa itu kapitalisme, apa itu ekonomi. Nah, Anda dan saya sudah pernah membicarakan hal itu sebelumnya, dan semua itu memiliki dimensi politik. Dimensi politik ini berarti bahwa jika Amerika ingin menghindari penurunan standar hidup yang lebih dalam saat ini, Amerika harus mendapatkan dukungan dari negara-negara lain, mendapatkan dari mereka kekayaan, impor, uang, dan subsidi untuk menjaga perekonomiannya tetap berjalan, yang tidak lagi bisa disediakan oleh ekonomi domestiknya sendiri. Jadi, Amerika Serikat telah kehilangan kemampuannya sendiri untuk mandiri, dan tanggapannya terhadap Eropa adalah dengan menghancurkan kemampuan Eropa untuk mandiri secara ekonomi, komersial, dan finansial. Sementara itu, BRICS, Asia, kini bersama dengan Global South, Afrika, sebagian Amerika Latin, menjadikan kemandirian mereka sendiri sebagai tujuan ekonomi utama, agar mereka tidak menjadi sasaran tekanan, pemerasan, dan ancaman Amerika Serikat yang dapat mengacaukan perekonomian mereka. Jika Anda melindungi ekonomi Anda dari Amerika Serikat, tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap Anda. Tidak ada cara untuk memberlakukan sanksi, menaikkan tarif, atau menjadikan perdagangan impor, ekspor, dan keuangan sebagai senjata. Nah, inilah mengapa seluruh sistem aliansi yang dipimpin AS telah berubah secara fundamental. Karena setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat sebenarnya memiliki perjanjian perdagangan yang sangat murah hati dengan negara-negara garis depan, baik itu Jerman, atau ya, semua negara Eropa pada dasarnya, atau Korea Selatan, Taiwan, Jepang. Jadi, di era sekarang ini, semua negara dihadapkan pada dilema karena AS berusaha untuk mendapatkan konsesi. Artinya, mereka bisa saja memenuhi tuntutan tersebut. Tetapi dengan melakukan itu, tentu saja mereka harus memutus hubungan dengan negara lain, dan kemudian semakin mengisolasi diri, sehingga menjadi lebih bergantung pada AS. Atau mereka mencari otonomi penuh dengan benar-benar melakukan diversifikasi, tetapi kemudian mereka harus lebih condong ke BRICS, SCO, dan institusi serupa. Namun, sekarang sudah tidak banyak lagi jalan tengah. Dan saya pikir itulah mengapa upaya berlebihan AS terhadap India begitu spektakuler. Karena asumsinya adalah mereka bisa menjadikan India seperti orang Eropa dalam hal memutuskan diri dari semua pusat kekuatan lain, menundukkan diri kepada AS, dan menandatangani apapun yang diberikan kepada mereka. Ternyata, mereka harus mengambil jalan sebaliknya. Tapi fakta bahwa Modi harus pergi ke Tiongkok, menurut saya, justru menunjukkan dilema ini. Sekarang tidak ada lagi jalan tengah. Entah Anda harus menundukkan diri, atau Anda harus melindungi diri dengan melakukan diversifikasi. Tapi itu berarti Anda harus benar-benar terlibat dalam institusi multipolar. Jadi ini adalah masa yang menarik. Ini juga merupakan eksperimen sosial yang menarik.
untuk alasan itu. Saya tidak yakin apakah Anda punya pemikiran terakhir sebelum kita akhiri diskusi ini. Final thoughts before we wrap Well, this up? only the countries that America defeated in Hanya negara-negara yang dikalahkan Amerika dalam Perang Dunia II yang berubah menjadi bangsa penyerah. Jepang telah menjadi korban sindrom Stockholm yang parah. Dan tentu saja Jerman. Mereka adalah dua negara yang telah menyerah. Lawan besar Amerika Serikat lainnya dalam Perang Dunia II adalah tentu saja Inggris. Pinjaman Inggris tahun 1944 dan perjanjian dagang yang baru saja Anda sebutkan, yang menguntungkan negara-negara lain, memang ditujukan secara khusus untuk memecah kekaisaran Inggris. Dengan membuka pasar internasional, mereka mengakhiri preferensi imperial Inggris. Itu berarti semua devisa, pendapatan yang dihasilkan oleh India, Argentina, dan negara pengekspor bahan mentah global selatan lainnya tidak lagi diwajibkan untuk dibelanjakan di dalam kekaisaran Inggris, tetapi bisa dibelanjakan di mana saja. Within the British Empire, but could be spent anywhere. Well, Britain's economy was destroyed, and so that meant. Nah, ekonomi Inggris hancur, dan itu berarti uangnya bisa digunakan di Amerika Serikat. Dan perjanjian dagang yang dibuat memang benar dengan Jerman dan negara-negara Eropa. Tentu saja Amerika Serikat diuntungkan dalam perdagangan itu, karena perusahaan-perusahaan Eropa diakuisisi oleh perusahaan multinasional Amerika. Dan yang paling didukung di Eropa adalah perusahaan-perusahaan internasional. Dan inilah yang menjadi inti pertarungan minggu ini dan bulan lalu antara Trump melawan Inggris dan Uni Eropa. Financial Times in artikel menarik berjudul Inggris harus melawan tekan es atas aturan teknologi. Ini berkaitan dengan pajak ke Eropa. Setidaknya, Eropa sedang kelangsukan pajak layanan digital pada perusahaan teknologi kamera berisra dan pemenggunaan akuntansi ala Hollywood untuk menghindari pembayaran pajak yang diselengahkan. Avoid having to pay income taxes there. And Trump has said, Trump telah mengatakan kepada Inggris, jika kalian mencoba melawan kami dan memberlakukan pajak layanan digital pada perusahaan-perusahaan Amerika, atau mencoba membatasi apa yang diinginkan para donatur saya di Silicon Valley, kami akan menaikkan tarif pada kalian lagi, tidak peduli perjanjian apa yang sudah kami buat musim semi lalu. Nah, jika dia bisa mengatakan itu kepada Inggris, dia tentu bisa mengatakannya kepada Uni Eropa. Dia sudah sangat jelas kepada Uni Eropa bahwa jika ada tindakan Uni Eropa yang merugikan perusahaan-perusahaan Amerika, selama perusahaan multinasional ini menyumbang untuk kampanye Partai Republik Trump dan kampanye pribadinya, serta berinvestasi secara pribadi dalam penipuan kripto dan penipuan lainnya, dia akan semakin menekan negara-negara tersebut. Jadi, pada dasarnya itulah yang sedang terjadi di sana. Saya rasa itu pemikiran terakhir saya. What's been happening there? I guess that's my final thought. Europe has succumbed. Eropa telah menyerah dengan memberikan semua inisiatif diplomatik, perdagangan, komersial, dan keuangan kepada perencana AS yang tidak membuat perjanjian perdagangan dan keuangan terbuka yang menguntungkan semua negara. Namun, seperti yang dikatakan Trump, Amerika Serikat harus menjadi pemenang dalam setiap kesepakatan yang dibuatnya dengan negara asing. Dan itulah sebabnya Amerika Serikat tidak lagi membuat kesepakatan internasional. Trump mengatakan, kita akan membuat kesepakatan berdasarkan negara per negara. Kita akan memecah belah dan menaklukkan. Itu berhasil untuk Inggris selama beberapa abad. Itu juga akan berhasil untuk kita. Dan selama kita bisa memainkan negara-negara yang berbeda satu sama lain, dan ini adalah ekonomi AS melawan ekonomi individu yang jauh lebih kecil, mereka lebih memilih untuk berjuang sendiri-sendiri. Selama kita bisa membuat mereka mau berjuang sendiri-sendiri daripada bersatu, madu is to break law call remaining the Tomati. Then we've won the diplomatic fight for control. Yeah, well, I think the fault of the flaw. Menurut saya, kesalahan orang Eropa adalah mereka berpikir mereka hanya perlu menunggu Trump selesai, seolah-olah ini hanya soal Trump. Maksud saya, dia memang cukup ekstrem dan radikal dalam pendekatannya dalam mengenali masalah dan berusaha menyelesaikannya. Tapi saya tidak berpikir. Alternatifnya ya, tokoh-tokoh seperti Biden di dunia ini belum tentu akan mengambil arah yang sangat berbeda. Tentu saja, mungkin akan sedikit lebih lunak. Tapi masalah utamanya bukan itu.
Maksud saya, kita cenderung fokus pada kepribadian. Tapi apa tahap akhirnya? Maksud saya, bagaimana lagi sistem kapitalis yang begitulah ini akan merespons? Apalagi yang akan dilakukan? Maksud saya, jika sudah tidak bisa bersaing lagi, kehilangan keunggulan teknologi, tenggelam dalam utang, dan ketimpangan ekonomi yang besar, memicu masalah sosial dan politik. Maksud saya, orang bisa melihat bahwa ini sudah sampai di ujung jalan. Tidak ada lagi cara untuk menghadapi krisis keuangan yang akan datang. Anda tidak bisa menurunkan atau menaikkan suku bunga, karena salah satunya akan membuat dolar runtuh atau membuat pembayaran utang menjadi tidak terkendali. Jadi, ini seperti tembok besar, sepertinya. Jadi menurut saya, Trump menangani ini dengan katakanlah cara yang sangat otoriter. Tapi gagasan bahwa kita bisa kembali ke keadaan seperti dulu, saya rasa itu sangat delusional. Itu hanya angan-angan. Wishful thinking. Well, that's the whole problem, Glenn. You put your finger on it. Nah, itulah inti masalahnya, Glenn. Kamu tepat sekali. Keadaan dulu memang berbeda. Keadaan hari ini tidak seperti tahun 45. Saat itu masih ada sayap kiri yang aktif di Eropa. Ada kemungkinan Eropa menjadi sosialis, memiliki ekonomi campuran. Dan tentu saja, Partai Buruh Inggris pada tahun 1940-an sangat progresif seperti itu. Ada gerakan progresif di seluruh Eropa. Semua itu dilawan oleh Amerika Serikat untuk mencegah hal tersebut. Dan kamu juga punya aristokrasi lama Eropa yang kaya raya melawan ini, pada dasarnya mendorong neoliberalisme, pembongkaran pemerintahan yang cukup kuat untuk mengatur oligarki keuangan yang sedang muncul, dan meraup keuntungan dari saling ketergantungan dengan perusahaan multinasional Amerika serta investasi multinasional. Multinational firms and multinational investments, and the whole world economy was restructured. Seluruh ekonomi dunia telah direstrukturisasi mengikuti pola yang berpusat pada Amerika Serikat yang telah menyebabkan masalah ini. Agar Eropa bisa makmur kembali, Eropa perlu memikirkan ulang seluruh arah sejarah. Tentu saja, itulah yang telah kita bicarakan selama beberapa bulan terakhir. Mereka harus menciptakan kembali roda ekonomi untuk menganalisis bagaimana kita menciptakan ekonomi campuran yang akan mendorong pertumbuhan, meningkatkan standar hidup, dan mengembangkan industri, alih-alih menciptakan kekayaan finansial ala Amerika yang justru menyebabkan deindustrialisasi kita, seperti yang juga terjadi di Amerika. Bagaimana kita menghindari berakhir seperti Amerika Serikat? Dan apa yang dilakukan China dengan benar dalam kebangkitannya yang sebenarnya, mengikuti kebijakan-kebijakan yang membuat Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat menjadi kekuatan industri pada akhir abad ke-19. Industrial powers in the late 19th century. Oh, well, that's the interesting part when they. Nah, itu poin yang menarik. Bagaimana kapitalisme di Tiongkok didefinisikan sebagai kapitalisme yang dikelola dengan semua istilah aneh itu. Tapi jika kita lihat, sebenarnya sangat mirip dengan kapitalisme industri di AS sendiri pada abad ke-19. Dan ya, Michael Hudson, seperti biasa, terima kasih banyak sudah berbagi wawasan Anda. Kami juga akan mencantumkan tautan ke blog Anda di deskripsi, dan saya sangat merekomendasikan buku-buku Anda kepada para pendengar. Jadi, it's a grace to the Gemad. Terima kasih banyak, Glenn. It's Wimai.